Ya, saya Ben Sleo dan rubrik cakap-cakap khusus kali ini atau spesial. Kali ini ketemu sama Bapak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan beliau sebentar lagi akan hadir di sini. Saya akan sedikit bercerita siapa sebenarnya Ganjar Pranowo. Beliau ini adalah seorang yang masa kecilnya sebetulnya dari keluarga sederhana. Dan lahir di sekitar Jawa Tengah. Usianya sekarang masuk ke 52 tahun dan masih muda sekali. Tentu saja ada yang menarik dari Pak Ganjar ini karena sejak kecil rupanya Pak Ganjar ini sudah kelihatan punya jiwa kepemimpinan. Jadi waktu SD itu selalu jadi ketua kelas, SMP ketua kelas dan selanjutnya seperti itu. Dan pada saat masuk ke SMA Bobkri 1 di Yogyakarta, rupanya ayah beliau yang seorang polisi, anggota kepolisian, harus pensiun, sehingga Ganjar sadar bahwa beliau akan melanjutkan kuliah itu dengan lebih banyak berjuang dalam arti kemungkinan adalah sebagian itu harus membiayai katakanlah uang kosnya di Yogyakarta karena ini adalah konsekuensi dari keinginannya untuk masuk Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jadi pada akhirnya Pak Ganjar masuk ke FH Universitas Gadjah Mada dan beliau berhasil menyelesaikan kuliahnya itu meskipun sempat terhenti 2 semester karena hal yang sama, yakni kekurangan biaya kuliah. Tapi dilanjutkan dan pada akhirnya beliau selesai menamatkan kuliahnya di UGM. Satu yang paling menarik adalah di UGM itu sudah menjadi aktivis di kampus sebagai mahasiswa di kampus UGM, dan Pak Ganjar juga aktif di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, atau ini adalah di bawah PDI ya. Dan tentu saja itu menjadi awal bagaimana Ganjar Pranowo sudah mulai mengerti tentang masalah politik sejak di kampus UGM. Nah, pada akhirnya setelah bekerja di Jakarta, pindah Jakarta bekerja, dan Pak Ganjar didorong untuk bisa masuk ke DPR, dan beliau menjadi anggota DPR sempat 2 periode sebelum pada akhirnya dicalonkan untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah. Dan Gubernur Jawa Tengah itu pun juga dijalani sampai 2 periode karena sejak 2018 Ganjar Pranowo menjadi Gubernur Jawa Tengah periode kedua. Saya mengenal Pak Ganjar ini sebetulnya sejak beliau masih jadi anggota DPR, tepatnya di periode kedua, karena 2 kali ketemu, dan saya bilang tadi di Facebook maupun di Instagram bahwa saya pernah amprok 2 kali dengan Pak Ganjar. Yang kali yang terbaru sewaktu kami sama-sama nonton teater di Taman Ismail Marzuki, dan dari sana kita bicara tentang masalah yang ada kaitannya dengan politik dan lain-lain, karena waktu itu Pak Ganjar menjadi anggota DPR periode kedua. Dan pada akhirnya 3 minggu yang lalu saya kontak dengan Pak Ganjar, ingin berdialog dengan beliau tentang spirit para seniman di Jawa Tengah di tengah pandemi virus, yang ternyata kabarnya itu difasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah untuk semuanya punya spirit untuk berkreasi di tengah-tengah pandemi virus corona. Sebentar lagi kita ketemu sama Bapak Ganjar Pranowo. Ya, buat rekan-rekan silakan Anda kontak. Ini pertanyaan sudah mulai banyak yang saya ingin bacakan nanti, dan juga yang kontak ke kami masuk ke sini sudah cukup banyak, dan
ini artinya dialog kita ini akan banyak gunanya, terutama untuk mereka yang menggemari dialog-dialog seperti ini, terutama di live Instagram. Cakap-cakap spesial ini akan tuntas 45 menit ke depan. Wih, banyak sekali ya. Iya, kita tunggu sebentar. Oh, itu ada teman saya tuh, Dimas kalau nggak salah. Kemudian ada siapa lagi? Mas Ben. Ya. Ya. Dari siapa lagi nih? Sambil menunggu Pak Ganjar Pranowo, saya akan coba bacakan beberapa nama yang sudah bergabung. Fajar Darmanto, kemudian Adrazul, ada Risti Patmanaba, kemudian ada Rini Lola, ada Cempi Toraldi, Doplang, Hepster, Freddy, Devi, kemudian ada Enrico Drian, Sudarsono, Ari Jablex. Ya. Ya, halo Mas Ganjar. Halo. Boleh. Halo Pak Ganjar. Halo. Ya, kita coba tunggu sebentar. Mas ini kok jelek banget ya. Kita bergeser ya. Ya. Halo. Iya, selamat malam ya. Pak Ganjar Pranowo. Aduh, luar biasa. Ya. Matur nuwun, Pak. Pada akhirnya kita ketemu. Oke. Ya. Kita saya ini tadi ada komunikasi dengan dengan yang lain dulu. Sorry, saya harus minta maaf terlambat. Ternyata saya harus menjelaskan anak-anak dari Semarang yang kemarin buat itu loh di WA grup nyebarin bahwa saya positif, saya ke mall-mall gitu kan. Padahal udah diberesin, tadi kita jelasin dulu ke Kompas TV. Iya, konsekuensi dari ya Pak ya, pejabat publik kalau ada sesuatu tuh kalau nggak dijawab nanti bisa kemana-mana nanti. Ya betul. Jadi maaf Mas Ben jadi telat. Nggak apa-apa. Tapi ada satu yang menarik bahwa begitu kami umumkan tadi sore bahwa kita akan ketemu dengan Pak Ganjar Pranowo. Saya enaknya manggil Mas atau Pak? Saya bingung. Mau Mas boleh, mau Ganjar aja boleh, mau Pak terserah. Yang penting jangan Mbak atau Bu gitu. Ya. Saya ingat sekali kita pernah ketemu waktu itu di nonton teater di tim itulah dialog yang agak panjang dan saya ingat Mas Ganjar waktu itu masih anggota DPR periode kedua. Nah, selamat atas kedua periode. Jadi 2 periode terus nih. 2 periode gubernurnya DPR terus 2 periode lagi. Mudah-mudahan nanti 2 periode lagi nih. Apalagi gubernurnya pertanyaan, udah 2 periode. Mas Ganjar, ada satu yang kita bicara kalau dengan Jawa Tengah. Yang pertama adalah saya sering menyaksikan di televisi bahwa
Jawa Tengah itu pandemi virus juga setelah dilakukan apa itu yang namanya tracing atau apa namanya yang menyebar dan masif sekali. Pada akhirnya kelihatan bahwa kelihatan lebih tinggi ya yang terkena. Apa ya jawaban Mas Ganjar? Jawabannya simpel saja, karena kemarin banyak tempat tidak terlalu serius untuk melakukan testing dan tracing. Karena ada kalau tidak melakukan testing, Mas, enak. Nanti apa namanya grafiknya menjadi pendek, warnanya menjadi hijau. Kan tanpa tes aja diem aja kan, biarin aja orang tes. Nah ini tipe-tipe mungkin pemimpinnya nggak tanggung jawab begitu. Maka saya sampaikan pada mereka, nggak usah peduli dengan naik tinggi, pokoknya kamu kejar terus dengan tes. Nggak usah takut sama citra, yang penting berintegritas, tes terus menerus. Dan memang kami penduduknya lumayan ya, 35 juta gitu ya. Jadi memang untuk melakukan testing dengan standar WHO itu butuh effort yang betul-betul tinggi. Yang kedua, ketidakdisiplinan sih masih mencolok begitu ya di masyarakat, maka kita lakukan operasi sekarang. Sekarang kita lakukan operasi justisi ya, dibantu oleh kepolisian, TNI. Ya, karena pandemi ini, Mas, ada penanganan yang mau ekstrim, mau lockdown ya, atau kita mau sebenarnya ngambil adiknya lockdown itu PSBB sebenarnya. Nah, mari kita saling belajar. Itu kalau tidak tempat di Indonesia begitu. Betul. Dan ini satu pengalaman pertama di mana Mas Ganjar Pranowo selaku pimpinan di Jawa Tengah itu tugasnya luar biasa sekali. Saya melihat tidak sekedar untuk rakyat, tapi juga untuk para seniman. Saya sudah dengar banyak sekali kawan-kawan saya di Jawa Tengah itu yang bercerita. Kami diberi ruang untuk berkreasi, diberi ruang untuk perform, memberikan semangat kembali. Mas Ganjar, sebelum saya membacakan pertanyaan dari fansnya Pak Ganjar ini, saya ingin klarifikasi apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah pada para seniman musik khususnya dan seniman yang lain agar mereka tidak merasa tiarap terus gitu. Ya, Mas, saya ini seniman bukan, musisi juga enggak, nyanyi juga enggak bisa, tapi saya seneng sama seni, sama musik begitu ya. Jadi suatu ketika, Mas, saya ini kan hampir tiap hari sepedaan. Pada saat pandemi di awal-awal itu, seluruh seni pertunjukan kira-kira tidak bisa manggung lah ya. Terus kemudian ada yang nyewain sound juga tidak bisa bekerja. MC sama, yang nyewain tenda nggak ada. Ini baru satu loh ya, seniman aja. Nanti ada UMKM, ada restoran, macam-macam lah. Pabrik sama semuanya. Nah, waktu itu semua mengeluh. Nah, suatu ketika, Mas Ben, saya tuh sepedaan masuk ke kampung-kampung dan ada kampung wayang orang Ngesti Pandowo. Mereka itu satu kampung gitu. Nah, di Ngesti Pandowo itulah awalnya saya ngobrol itu udah lihat wajah-wajahnya itu wajah-wajah lemes. Mereka sekarang jualan beras. Tahu nggak, Mas, waktu itu saya tanya, Bu, terus Anda nggak nari, nggak tampil, terus ngapain sekarang? Saya jualan beras, Pak. Oke, coba berasnya berapa? Begitu. Ada berapa sekarang di rumah? Terus kemudian diambilin kan? Ya masih ada sih, Pak. Terus yang beli siapa? Ya tetangga. Coba deh, saya mau lihat berasnya semua dikeluarin gitu. Hanya tinggal ada 3 bungkus, masing-masing 5 kilo. Berarti kan cuma 15 kilo. Terus saya beli. Saya beli tapi saya sumbangkan pada para seniman agar kemudian nanti dibagikan. Yang penting makan dulu deh gitu. Nah, pada saat itu saya ngobrol di halaman, di jalan begitu, karena gangnya sempit, ngobrol di situ sama para seniman itu. Itu awalnya. Lalu mereka sampaikan, kita nggak bisa tampil. Siapa bilang? Tampil dong. Coba kamu buat seni pertunjukan di halaman ini aja, pengelawak-ngelawak, pendek-pendek, masukin YouTube. Kalau enggak, kamu yang membuat, terus kemudian kasih ke saya yang upload. Terus kemudian, oke Pak, tantangannya kita berikan. Nah setelah itu lagi, Mas, ada semacam I.O. begitu ya, I.O. Music begitu, tampil mahkota dari Semarang. Terus kemudian tampil dengan artis-artis hebat. Terus saya buat testimoni. Terus mau tampil di mana, Mas? Nanti di Pak, YouTube saya. Ya, YouTube subscribernya baru berapa gitu. Ya, pokoknya kita semangat.
terus Mbak Rosa, Mbak Inul dari pusat juga telepon-teleponan Mas saya, Mas Jeli Tobing telepon-teleponan. Oh ternyata ini gayung bersambut. Maka pada saat itu akhirnya saya nekat Mas. Dengan 2 cerita ini saya nekat waktu itu akhirnya membuat namanya panggung kahanan Mas. Panggung kahanan itu panggung keadaan. Di rumah dinas saya ada lapangan basket, sempat sampai 9 kali, dan kemudian lumayan Mas dapat duit dari donatur 450-an juta gitu ya. Sampai hari duitnya masih, terus kita keluarkan hanya untuk seniman. Jadi kalau seniman karena dia nggak bisa makan, saya kasih sembako. Tapi kalau minta duit untuk urusan lain nggak saya kasih. Tapi kalau minta duit, saya dalang, saya mau pertunjuk sendiri Pak, saya butuh dibantu, kira-kira nggak banyak kok Pak, cuma 7 juta. Nah itu proposal pertunjukan dia, saya kasih duit 7 juta, dia tampil, dia mencari donasi, kemudian ini semacam apa namanya ya, bantuan gitu ya, agar mereka bisa berkesenian. Sebenarnya cerita lucu-lucunya begitulah Mas. Dan itu saya dengar dari para musisi di Surakarta atau di Solo, satu di antara adalah Sruti Respati. Beliau menyatakan itu Pak Ganjar dan Ibu itu luar biasa sekali terhadap seniman, dan beliau melakukan hal-hal yang sama. Mas Ganjar, sebelum saya membacakan satu pertanyaan kaitannya dengan medsos, itu adalah prinsip atau spirit Jogotongo. Apa ini? Ini sebetulnya kita yang seluruh dunia menonton kita ini, Mas Ganjar. Jadi Jogotongo ini apa nih sebetulnya? Iya. Jadi Mas Ben, pada saat bantuan-bantuan dari pemerintah diberikan, ya termasuk pada seniman, pedagang, ya mereka-mereka yang memang butuh bantuan, kan rata-rata protesnya pertama nih Mas ya. Pak, nggak sesuai apa namanya ketentuan. Pak, salah alamat Pak. Tuh, tetangga saya lebih mampu dapat, dia punya sepeda motor. Saya nih Pak miskin nggak dapat. Awalnya begitu. Lalu yang kedua, tuh Pak, yang sebelah ada yang positif Pak, didiemin aja. Sehingga pangkat mereka itu bukan jenderal, pangkatnya itu jari, nunjuk-nunjuk aja. Maka orang yang nunjuk-nunjuk ini semua kan jadi ndoro gitu ya. Iya. Jadi ndoro, terus saya punya ide begini. Gimana ya nilai-nilai dari bangsa kita ini kan punya spirit gotong royong, betul. Orang, ya, suka menolong orang. Maka idenya waktu itu kami komunikasi dengan BNPB, komunikasi dengan BPBD, dengan kawan-kawan di Jawa Tengah, kita membuat ketahanan masyarakat di level paling kecil. Pak Ganjar maunya apa? Urusan kesehatan, urusan ekonomi, termasuk pangan ya, urusan hiburan Mas, ada hiburannya. Terus kemudian urusan sosial. Gimana 4 urusan ini kita bereskan? Lalu kita mengeksplor, pakai teori-teori, pakai evidence base, akhirnya nemu satu formula, kita harus saling menjaga. Maka kemudian tetangga dapat bantuan, nggak usah marah-marah, ayo dibantu. Masih ingat, waktu saya kecil dulu Mas Benz, kalau ibu saya mau masak, nggak punya garam, dulu teriak aja dari jendela. Minta Bu, minta bawang, iya Bu. Tetangga. Maka menjaga tetangga itu konsepnya, sehingga kita harapkan kalau nggak dapat bantuan ayo tanam sendiri, ayo kumpulkan sendiri, ayo bantu sendiri gitu. Mas Ganjar, saya ingin melaporkan, pantesan ponakan saya yang di Solo kebetulan sudah yatim piatu. Di tengah pandemi virus bukannya kurus tapi malah gemuk dia, karena tetangganya membantu dia, jadi makan terus. Kamu dari mana aja? Itu ada ibu itu dikirimin saya makanan, dan itu luar biasa, bisa sehari dia makan. Dan ini sesuatu, kebetulan dia sudah bekerja, dan setelah bekerja itu diberhentikan, tapi dirumahkan untuk sementara. Tapi pada akhirnya setelah dia di rumah, ternyata dia benar-benar dijogo sama tetangganya, Mas Ganjar. Dan ini apresiasi untuk sesuatu yang ide, yang gagasan yang luar biasa. Saya mohon izin saya membacakan pertanyaan dari fansnya Mas Ganjar, Andri namanya. Dia menanyakan, Pak Ganjar, Pak Ganjar aktif di medsos, punya admin atau dikelola sendiri? Ini pertanyaan saya. Ya. Seperti apa Pak? Jadi punya dikelola sendiri atau punya admin?
Iya, jadi Mas Ben, dulu di acara mata saya ngaku gitu. Akhirnya saya ngaku. Jadi admin saya ada yang ikut membaca, tapi biasanya kalau kita mau posting, yang posting saya sendiri. Maka pada Oh saat gitu. harus menjawab, biasanya saya jawab sendiri. Cuma kalau ada yang penting, kalau ada yang penting nih ya, itu teman-teman di admin ngasih tahu saya, Pak ini penting Pak, gitu, tolong dijawab sendiri. Jadi saya disuruh sama admin saya untuk Oh jawab gitu. sendiri. Tapi kalau pertanyaannya umum-umum begitu, oh ini diterusin ke sana, diterusin ke sini, adminnya ngerjain. Cuman untuk yang Twitter saya jawab sendiri karena sebenarnya saya main Twitter sejak di DPR. Kalau itu saya kelola sendiri, saya jawab sendiri, saya posting sendiri. Jadi kalau bully-bulian ya bully-bulian, kalau tweet war ya tweet war begitu. Pokoknya saya nikmati aja hidupnya ini kan gitu kan. Jadi kalau wah gubernur kok ngawur gitu. Loh kamu juga ngawur. Jadi sama-sama kita orang ngawur gitu kan. Jadi itu Iya, iya. candaan-candaan yang mengasihkan aja Mas Ben. Betul, betul. Iya, ada pertanyaan kedua dari Rianti. Oh, ini fansnya Pak Ganjar ini perempuan semua kelihatannya nih. Laporan rakyat via medsos sangat beragam, Pak. Ada yang lapor soal utang pribadi, juga minta dicarikan jodoh. Apakah artinya buat Bapak pengaduan soal pribadi begini di medsos Bapak? Ini serius nih, ada nih soalnya seperti ini. Betul Pak Ganjar ya? Iya. Iya, betul ya? Jadi Mas Ben, oh betul betul. Ya. Jadi hari ini saja ada 3 lebih orang yang memang kekinian. Tahu nggak Mas Ben, mintanya apa? Pak Ya. Ganjar, saya orang Jawa Tengah lagi di Bekasi, satunya lagi di Tangerang, satunya tadi lagi di sekitar Kalibata. Terus Ya. kemudian apa? Pak, saya lagi susah, Pak. Saya ada PSBB. Tolong saya dikirimi, ini nomor rekening saya. Kalau sudah kirim, tolong saya dilapori. Enaknya begitu ya, luar biasa. Nah, maka kayaknya sudah mulai berlebihan. Tapi Mas Iya, Ben, iya, iya. ketika Iya. kemudian saya tidak menjawab, wah saya dimaki-maki habis. Anda ini gubernur apa? Cuman pencitraan. Oke, itu bahasa-bahasa yang umum. Tapi benar, kadang-kadang di tengah umpama minggu gini Mas ya agak slow, Ya. Sabtu Minggu agak santai, kebetulan hari ini tidak terlalu padat begitu. Maka tadi saya bilang, Mas Ben nanti malam aja karena saya memang kosong gitu ya. Jadi, nah Ya, yang ya, ya. gini-gini ini biasanya saya jawabin Mas Ben. Maka urusannya Ya. kadang receh begitu. Nah, yang receh ini, tahu nggak Mas, ternyata itu lebih bisa membuat ada personal touch dari saya dan masyarakat. Jadi tadi sore Ya, Mas, ya. setelah saya IG live sama anak saya, karena dia ada tugas dari kampusnya, bapaknya IG live sama anaknya, jadi narasumber anaknya gitu kan. Setelah selesai saya nganggur Mas. Pada saat nganggur saya Ya, langsung ya. live IG gini. Udah se-Indonesia, Taiwan, Hong Kong, langsung ngobrol. Nah, saat-saat Ya. seperti itu sebenarnya saat kami bisa bercanda, bisa misuh-misuh gitu kan. Nggak ada jarak dan itu as human being gitu. Nah, itu saya Ya, ya, nikmati ya. aja. Maka sebenarnya ada yang tadi itu, Pak masih jomblo, Pak nggak ada kuota, Pak gurunya nyebelin, Pak tahu nggak? Pak kemarin saya kena operasi, pokoknya asik-asik aja lah. Dan itu kan esensi manusia ya sebenarnya. Betul, betul. Dan saya beruntung sekali ternyata permintaan saya 3 minggu yang lalu direspon sama Mas Ganjar itu secara cepat dan hari ini kita bisa ketemu. Pertanyaan ketiga nih dari Rina, loh perempuan lagi Pak. Iya. Jawab yang jujur Pak katanya. Program Pemda apakah yang belum maksimal dikerjakan untuk rakyat? Apa Pak yang kira-kira belum maksimal di Jawa Tengah? Loh, insya Allah saya ini jujur semuanya. Masih banyak yang belum maksimal. Jadi siapa tadi Mas yang nanya namanya? Dari Rina. Jadi di Jawa Tengah ini masih banyak sekali PR. Kenapa masih banyak? Ya. Karena gubernurnya ini bego ini, nggak mampu dia kayaknya gubernurnya ini. Jadi makanya Alah. PR-nya itu masih saber-kabrek gitu. Jadi kalau kita bicara penurunan angka kemiskinan, sekarang malah naik ya karena COVID. Kita bicara pengangguran, sekarang malah naik begitu ya. Sebenarnya yang saya pinginkan hanya satu aja. Masyarakat Jawa Tengah, ini yang sulit tapi saya ingin banget, mungkin Rina bisa bantu. Saya hanya kepingin masyarakat Jawa Tengah itu bahagia. Itu aja. Ya. Jadi dia akan senang, dia akan kompak, dia akan memanusiakan kawan-kawannya gitu ya. Ya, meskipun tidak 100%. Itu impian. Maka kenapa saya sering bercanda di tengah yang sulit seperti ini, Mas Ben, kadang-kadang bercanda itu juga menghibur. Itu asupan spiritual yang tidak bisa didapat ketika
COVID ini apa berjalan gitu. Ada satu yang menarik tadi. Ternyata yang masuk medsosnya Mas Ganjar Pranowo, Mas Gubernur Ganjar Pranowo itu tidak sekedar dari masyarakat Jawa Tengah. Tadi ada yang dari Tangerang, ada yang dari Jakarta dan lain-lain. Suatu saat kelihatannya Mas Ganjar sudah menjadi harapan orang-orang seluruh Indonesia nih kelihatannya. Karena fansnya udah banyak. Enggak. Kalau di antara kita sesama warga bangsa harus saling mengharapkan untuk kemajuan bersama, begitu kan. Jadi saya memang sering maslengean begitu ya. Sering informal, saya lebih suka, saya tidak suka protokoler gitu karena memang ya sejak mahasiswa begini. Jadi waktu itu ya namanya waktu mahasiswa kita miskin gitu ya Mas, melihat sesuatu yang high, yang selalu kaku itu dulu sebel. Maka begitu, loh kok saya jadi pejabatnya? Berarti kalau saya kaku begitu pasti nyebelin kan gitu ya. Maka maka kemudian kita juga mencari cara-cara yang lebih elegan, lebih nyenengin gitu ya. Itu yang coba kita bikin ngobrol yang enak. Maka seringkali betul saya sering ngobrol dengan warga yang dari luar Jawa Tengah. Ternyata asik juga. Tadi dari Kalimantan, dari Papua. Maka pada saat dulu Mas, pandemi awal-awal, saya sepedaan, masuk ke kampus-kampus, asrama-asrama mahasiswa dari luar Jawa Tengah. Wow, ternyata menyenangkan. Ketemu dari Papua, NTT, Maluku, Sumatera. Itu ternyata asik. Dan itulah kemudian kita sebagai anak bangsa itu kita ada. Maka saya sampaikan begini, dalam kondisi yang lagi sulit seperti ini, ya, ayo kita bersaudara. Maka saya sampaikan, siapapun kalian yang ada di Jawa Tengah, apapun sukumu, apapun agamamu, berapapun jumlah tabunganmu, berapapun duit di dompetmu, kalau kamu di Jawa Tengah, kamu anak saya. Untuk apa? Untuk memberikan kepada orang tua, agar orang tua juga ayem Mas anaknya sekolah di sini gitu kan. Betul. Gitu, Itu yang saya pernah baca di satu media bahwa Mas Ganjar Pranowo juga mendatangi tempat-tempat kos atau tempat-tempat komunitas para pelajar atau mahasiswa yang ada di Jawa Tengah, tapi mereka mahasiswa dari Papua, mahasiswa dari Kalimantan dan lain-lain. Itu satu hal yang sebetulnya menjadi inspirasi bagi siapapun juga. Betul ya, seperti itu ya. Iya, dan setelah itu kita akhirnya bisa ngobrol dan tanpa terasa nyetrum gitu loh. Setrumnya itu ada nyampe ke Nias, ada nyampe ke Lampung, ke Makassar, ke Sulawesi Utara, apalagi yang Papua. Aduh, Masya Allah Mas, sekarang kalau sama kawan-kawan di Papua itu rasanya udah betul-betul dekat di hati gitu. Jadi kalau ngobrol, bro, gimana bro? Gitu, udah ceritanya pokoknya lucu sama seneng aja gitu. Lucu sama seneng aja. Iya. Mas Ganjar, izinkan saya membaca fansnya Mas Ganjar yang banyak sekali. Saya bacakan dari Buyil Forwan. Ini adalah pimpinan dari komunitas wartawan, Mas Buyil. Kemudian ada Wening Esti, ada Gra Kasih, ada Imam Maskur, Alex Hadi, Omah Kebun. Omah Kebun ini dari Temanggung. Tepatnya ini adalah keluarga ibu saya ada di sana, Mas Ganjar. Kemudian saya orang Temanggung. Kemudian Museum Musik Indonesia ini di Malang, rekan-rekan saya di Museum Musik Indonesia ada Santi Kristianto, ada Rino Lupsa, ada Anggraini, Vita sahabat Purwokerto. Mas Ganjar kalau nggak salah pernah di Purwokerto atau Purworejo ya? Bapak saya di Purworejo, tepatnya di Kutoarjo. Itu tempat tinggal orang tua saya. Kalau yang di Purwokerto itu istri saya di Purbalingga. Sehingga dulu Mas, setelah saya menikah, KTP saya Purbalingga. Sehingga waktu di DPR RI saya mewakili Purbalingga. Maka Purbalingga. Maka saya bisa model Purbalingga Banyumasan, pokoknya orang apa orang kepenak begitu. Terus kemudian saya sekolah SMA di Jogja, SD SMP di Kutoarjo, di Bogri, gitu Mas. Dan saya dapat istri di Temanggung loh Mas.
Di Temanggung. Oh iya iya iya. Iya, Nanti kenalnya saya di Temanggung. ya nanti saya akan laporan ke apa keluarga saya di Temanggung. Oke. Mas Ganjar, ada satu yang menarik ke Mas Ganjar ini menjadi inspirasi bagi banyak orang karena pada masa kanak-kanak sebetulnya dari keluarga yang sederhana, kemudian ayah itu dari kepolisian pada saat Mas Ganjar masuk SMA, mau lulus SMA, ayah pensiun ya. Betul. SMP Mas, SMP itu. Oh Saya SMP. SMP mau, ya saya SMP mau masuk SMA. Bapak saya Ya, pensiun. pensiun. Terus apa yang dilakukan Mas Ganjar untuk katakanlah biasanya anak itu kalau sudah tidak ada kesulitan, agak kesulitan biaya itu kan harus punya kreativitas untuk bekerja apa yang bisa menghasilkan uang untuk studi saya atau belajar saya. Ya saat itu belum sih karena masih SMP ya, kurang kreatif Ya, sebenarnya. Saya tepatnya kurang kreatif itu. Terus kemudian kami diajak oleh kakak. Jadi kakak saya yang nomor satu ngajak saya, kemudian saya dari Kutoarjo sekolah ke Jogja. Nah, sekolah lah hmm. di POSA di Pogri 1. Daftar negeri nggak keterima mas. Agak ini Halo hasilnya benar. agak payah ini. Serius gitu. Saya daftar di SMA 8 dulu di Jogja, nggak keterima terus masuk Pogri 1. Nah terus kemudian waktu SMA saya dibiayai kakak saya. Demikian juga adik saya. Adik saya Ya, dibiayai kakak saya yang kedua. Akhirnya kakak saya nomor 2, saya, terus kemudian adik saya itu bisa sekolah di UGM. Nah, pada saat ya, SMA, Mas, itu sebenarnya saya kos di Jogja. Nah, itu setiap ya. seminggu sekali pulang. Nah, orang tua saya jualan bensin di depan stasiun. Nah, pada saat itu Hmm. kalau kita pulang hari Minggu gitu, Mas, ke ke rumah, terus kemudian langsung disuruh ibu untuk jaga kios Bensin, apa kios bensin. pom bensin eceran, kios bensin eceran, Ya, ya, terus ya, ya. pulakan ke pom begitu ya. Eh, buat saya saat itu ya begini ya sulitnya begitu. Tapi saat ini rasanya indah sekali itu. Betul, ya, ya. Itu menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa perjuangan itu tidak boleh berhenti untuk ke apa Betul. putus asa, tidak boleh putus asa. Mas Ganjar menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tiba-tiba saya kok melihat ini mirip sekali dengan Pak Jokowi ya, mirip sekali sebetulnya, Pak karena Pak beliau juga hampir-hampir sama seperti itu kelihatannya. Oh, Pak Jokowi lebih hebat. Beliau apa jadi bisnismen, kemudian berhasil ya. Apa namanya? Beliau lebih hebat lah. Memang kami ini gayanya memang gaya Solo kan, Mas. Kalau Pak Jokowi itu dari Boyolali ya, terus kemudian Ya, ya, ada Trah Trah Boyolali, Trah Karanganyar, kemudian kerja di Solo. Nah, saya dari Karanganyar sebenarnya. Jadi Karanganyar, ada ya, ya, keluarganya Pak Jokowi yang makamnya ada di Karanganyar, itu saya juga di Karang. Kalau saya lahirnya lebih kampung lagi, saya lahir di lereng Gunung Lawu loh. Di Karanganyar sudah ya, ya, hampir ya, ya, Magetan gitu. Jadi sebenarnya ya, 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 apa namanya? Ya spirit perjuangan itu betul tadi Mas disampaikan. Jangan menyerah. Soal ya, ya. rezeki, mati, jodoh itu kan urusan Tuhan, maka kita tinggal berikhtiar saja, berdoalah begitu. Ya, ya. Mohon izin saya baca lagi fansnya Mas Ganjar ini banyak sekali nih, sudah hampir 100. Silakan, silakan. Dari Arum Dhani, dari Berlian, Eva Sylvia, Devi, Widodo, Raka, Monik, Meamanda, Ajit, Iam Rizky, ada Dageng, Ciko, Yohana, Cindy, Ramaf, ya, Ega Fauzi, Kelly, K, William, Amika, Oni, dan Rifai. Kemudian ini ada pertanyaan Mas Ganjar dari Mas Buyul, ini wartawan Mas Ganjar Apa ini. itu? Ini wawancara kita ini langsung sebentar lagi langsung keluar nih di medianya Mas Buyul ini. Waduh, Mas Buyul dari sangar. cepat banget keluarnya. Mas Buyul menanyakan begini, Buyul dari Forwan, benarkah Kabupaten Cilacap akan dipecah? Pak Ganjar benar mau nyapres? Ini pertanyaan kedua dari dia loh, Mas. Bukan dari saya loh ini. Yang pertama dulu, Pak. Apakah benar Cilacap akan dipecah? Saya bukan tipe pemecah belah ya, tapi sejak saya dulu di Komisi 2, itu ada Cilacap,
ada Brebes yang meminta pemekaran. Lalu saya bilang, kebetulan Mas, Pemekaran, dulu ya. saya ketua Ya. panja pemekaran. Saya bilang, hati-hati ya kalau mau pemekaran, hitung betul secara komprehensif, hitung Ya. betul, jangan emosional, jangan juga karena pengen jadi bupati gitu kan. Terus kemudian orang pengen mecah-mecah. Memang Brebes Cilacap itu daerahnya luas, tapi hati-hati betul. Maka usulan itu pernah ada. Namun sampai hari ini karena masih ada moratorium pemekaran, maka belum ada yang dieksekusi. Ya, Ya. kalau siapapun yang mengelola Cilacap maupun Brebes yang pengen mekar, sebenarnya masyarakat itu butuhnya tidak mekar sebenarnya. Masyarakat Ya, itu ya. butuhnya layanan yang mudah, murah, Paling baik. cepat. Betul, pemerintahnya berintegritas. Ya. Dan itu dengan teknologi informasi sangat mungkin. Jadi sebenarnya butuh sentuhan dari pimpinannya untuk bisa melayani masyarakat. Sehingga mungkin masyarakat kalau dilayani baik, mungkin tidak perlu kok berpikir untuk memecahkan diri atau memekarkan diri. Begitu, Mas Ben. Ya, 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 ya. Oke, sudah terjawab. Tapi yang kedua tadi perlu jawab nggak, Mas? Nyapres tadi? Enggak lah. Enggak usah Nyapres ya? itu saya itu siapa? Kalau saya kan orang Pak. Kalau PDI Perjuangan itu ada ukuran-ukurannya gitu loh. Iya, Jadi betul. jadi kita harus tahu Tapi aturan internalnya. Aturan internal harus iya, tahu gitu. tapi bukan saya yang nanya tadi, Mas. Mas Buil tadi yang nanya. Sekarang itu saya bilang, lawang Gubernur Jawa Tengah Ganjar ini aja ngurusi pandemi aja belepotan. Kan lebih hebat gubernur-gubernur yang lain gitu, masuk nyapres. Yang nyapres yang hebat itu yang lain-lain itu. Oh, itu top gitu. Iya, ya. Mas Ganjar, ada pertanyaan dari Rudi. Rudi menanyakan, beberapa program Pak Ganjar ini kita Ganjar. Nah, ini Mas Rudi ini baca Sorry nih. Mas Ben, terputus. Jadi Sorry Mas Ben, beberapa apa tadi soal apa? Ya, jadi beberapa program Pak Ganjar ini kelihatan tidak bisa diprediksi tapi efektif sekali. Salah satunya adalah 2 minggu yang lalu Pak Ganjar menggerakkan ASN untuk membeli hasil kebun petani yang harganya anjlok, dan ide ini datang spontan atau dengan staf. Ya, itu jadi harganya anjlok, terus kemudian membeli produk petani itu, kemudian seperti itu tadi, seperti yang di Semarang tadi, Pak. Iya. Jadi gini Mas Ben, sebenarnya kita melakukan udah sering. Kan kita dengan kawan-kawan PNS itu udah, ya tiap hari kan itu keluarga kami ya. Keluarga kita semuanya. Kita bukan kami, keluarga kita gitu kan. Terus kemudian terus kemudian mereka sudah mengerti ada koperasinya kita, ada korprinya kita, dan kita punya kekuatan. Nah, kekuatan dari kurang lebih 48.000 kurang lebih pegawai Pemprov, maka saya sampaikan, dulu pernah ketika harga cabai jatuh, dibuang-buang ke jalan, lalu saya sampaikan, saya beli gitu. Terus kemudian saya tanya, berapa biasanya harganya? Wow, kita bisa sampai 20.000 Pak, sekarang berapa? Sekarang 3.000 Pak. Terus kamu bisa BEP berapa kira-kira? 12.000. Oke, sekarang dengan harga kira-kira tinggal hanya 2.000, ada yang 4.000, saya tawar boleh nggak? Wah, dimaki-maki saya Mas. Gimana Pak Ganjar, udah jatuh kok ditawar? Yang 4.000 itu mau saya tawar 12.000 boleh nggak gitu? Wah Pak Ganjar ini bercanda. Terus saya bilang gini, ya. Terus kemudian saya bilang gini, ada berapa ton yang kamu miliki? Langsung saya bicara bukan kilo lagi, bukan kintal lagi, ton langsung. Ada berapa ton yang bisa saya beli? Terus kemudian dia bilang, Pak kami ada 1,2 ton, saya ambil. Kami hanya sekitar Pak, 100 kilo saya ambil. Terus kemudian kita kumpulkan jadi 12 ton. Dengan 12 ton yang kasus cabai dulu, maka kemudian kita bisa mendongkrak harga karena ada sentimen psikologi pasar yang kita pengaruhi. Oh, ternyata ini metode. Lalu pindah Mas ke Brebes. Brebes harga bawangnya jatuh. Saya ambil, kemudian kita beli. Terus saya pernah kerjasama waktu Ahok jadi gubernur, waktu itu untuk kerjasama agar Jakarta kami suplai, tapi tolong ada BUMD dari DKI yang kemudian kontrak dengan kita sehingga suplai bawang merahnya bisa lancar.
Waktu itu sempat kemudian jalan, tapi karena Ahok nggak kepilih lagi, kayaknya mesti perlu saya nanti bicara dengan Gubernur DKI sekarang. Terus kemudian terakhir kemarin sayur, Mas. Aduh, sayurnya habis. Langsung saya Jatuh. bilang, Ya. oke kawan-kawan, kita sekarang tempur lagi. Gimana? Kita beli produk mereka. Jadi sekarang saya lagi menggerakkan tidak hanya sayur sebenarnya di tengah pandemi yang harganya jatuh, mungkin juga PKK berhasil, Mas. Karena kemarin banyak orang menanemin pekarangan kan, sehingga nggak beli sayur. Maka akhirnya, udah deh, pokoknya kita beli sayur. Toh kita makan juga habis, tiap hari kita butuh makan. Akhirnya kita borong. Nah sekarang kita kembangkan dari gerakan-gerakan yang kawan-kawan kami dari PNS Pemprov ini seneng, mau berbuat, mau menolong. Terus kemudian saya buat gerakan sekarang, ayo beli produk teman. Ayo belanja di warung tetangga. Nah, dengan cara itu bisa jalan. Jadi tadi ada kawan penyiar radio Jakarta, Mas, saya nggak mau wawancara, Mas. Saya hanya mau jualan, saya buat pempek. Oke, besok kirim 10 paket, saya bilang gitu. Untuk membeli, karena dia relasi yang udah kenal saya lama gitu ya. Mungkin dengan hanya membeli nggak banyak ya, satu paket 60.000, saya beli beberapa saja, mungkin loh itu akan bisa memberikan semangat dia. Oke gitu ya. Amin, luar biasa. Inspirasi buat yang lain. Sebenarnya rasa ini aja yang perlu kita bangun gitu. Ya. Terima kasih, Mas Ganjar. Ada satu pertanyaan terakhir sebelum saya yang nanya dari Stephen. Pemda Jateng dengan berani membuka beberapa sekolah mulai membuka kelas tatap muka. Jumlah siswanya terbatas sekali dalam satu kelas. Ini akan diberlakukan sampai kapan? Dan sudah siap untuk apakah itu dihentikan atau dilanjutkan, Mas Ganjar? Iya, jadi ada Kota Tegal, kemudian Temanggung, tempat Mas Ben, terus kemudian Wonosobo. Kenapa kita lakukan di 3 tempat ini? Kita sudah punya peta mikrozonasinya. Dengan mikrozonasi kita tahu daerah itu daerah relatif aman. Maka dasar itu kita pakai. Lalu kemudian saya dibully juga waktu itu. Dihajar saya kiri kanan habis-habisan. Terus saya bilang gini, kan kita mau beradaptasi nih dengan kebiasaan baru, betul nggak? Gitu. Kan kita beradaptasi kan, sekolah juga harus beradaptasi kan. Tuh gurunya kasih tugas terus, muridnya di rumah rebahan gitu kan, malah main game gitu kan. Maka pada saat itulah kemudian, oke kita buat uji coba. Dengan uji coba, harapan saya akan ada pengalaman. Mereka punya pengalaman, oh ada yang kurang dan sebagainya. Maka ada yang ngomong, wah Pak Ganjar ini coba-coba. Oh enggak, sekolah yang mau tatap muka itu saya minta untuk membuat semacam manualnya, SOP-nya tebalnya segini-gini, Mas. Terus kemudian kita supervisi harian, kita evaluasi mingguan. Kenapa kemudian ini perlu kita lakukan? Agar ada pengalamannya, gitu kan. Dan mereka ada syaratnya juga bagus. Maka waktu saya kemarin melihat di Temanggung dan Wonosobo, saya nemu satu kelas, ternyata saya tanya, siapa yang naik angkutan umum? Saya, Pak. Gitu. Oke, Bu Kepala Sekolah, besok anak ini nggak boleh masuk. Sudah belajar di rumah aja. Karena naik angkutan umum itu berbahaya. Nah, akhirnya kita bisa melakukan improvement seperti itu. Lalu teman-teman dari Jakarta juga ada yang menyampaikan, Mas Ganjar itu kelasnya mesti dikasih HEPA filter sama UV. Sehingga nanti akan bisa membantu. Oke, ya ini masukan bagus begitu ya. Nah, sebenarnya ini yang kita lakukan. Lalu sampai kapan? Ya sampai kemudian kondisinya membaik. Kalau kondisinya zonanya masih merah, masih orange, ya enggak. Kalau dari situ nanti ada terjadi sesuatu, SOP-nya nggak benar atau akan terjadi penularan, ya kita tutup lagi begitu. Ya. Oke, ini bagus sekali. Sekarang tugas saya mulai menggali Ganjar Pranowo sebagai music lover, pencinta musik. Mas Ganjar, sebetulnya Anda suka genre musik apa? Suka rock, pop atau? Iya, saya sukanya rock, Mas, karena begitu waktu saya masih kecil, kakak saya udah muter waktu itu usia mereka Scorpion, Queen, Led Zeppelin gitu. Terus kemudian saya sekolah di Purple gitu ya. Saya sekolah di Jogja di Bosa itu di Babri 1. Di Babri 1 itu grup bandnya dulu juara terus ya. Ada Mas Ganjar apa namanya? Main apa? Saya pegang listrik, Mas. Ya benar. Sama pegang kabel aja. Saya nggak bisa saya nggak bisa main musik. Nah,
Tapi dulu hampir setiap minggu itu selalu ada panggung, terus kemudian kita nabung, Mas. Besok sama teman-teman SMA. Nah, saya yang paling miskin. Jadi kadang-kadang, wah minggu besok nggak bisa nonton. Saya masih ingat kok, waktu itu tiketnya rata-rata 2.000, 2.500 gitu ya. Terus kemudian kaset itu dulu masih 1.200. Terus kemudian, segitulah. Terus kemudian muncullah, keinginan-keinginan. Kalau di Jogja dulu, kalau sudah hari Sabtu, Mas, saya bonceng teman, saya nggak punya sepeda motor, bonceng aja, terus kemudian kita pada beli kaset. Jadi yang agak kaya bisa beli kaset 2 atau 3 gitu ya, saya beli 1. Terus kemudian nanti kita giliran, Mas. Kamu nonton, kamu beli ini, terus nanti kita kita pinjam kan. Tukeran ya. Jadi, jadi terus kemudian ya saat itu kan lagi rame-ramenya Saga Asia, terus kemudian Judas Priest gitu ya, Ras gitu. Nah pada saat-saat itulah kemudian kita bareng-bareng, kamu beli ini, kita tuker-tuker gitu ya. Sehingga sampai ada lagu, kalau ada band dulu, mesti lagu wajibnya kelihatan. Siapa? Oh ini band dari SMA sana, oh dia di Purple. Oh ini SMA sana dia Ras. Ini paling SMA nih, ntar habis ini nyanyinya tetap ini mesti Judas Priest lagi. Dan kita sampai apal, akhirnya itulah yang menjadi kesenangan waktu itu gitu, Mas. Yogyakarta itu menjadi inspirasi bagi lahirnya musisi Indonesia dengan lagu-lagu karya sendiri. Saya ingat sekali pada tahun-tahun sekitar 90-an awal, saya menjadi juri di kompetisi band Jawa Bali, se-Jawa Bali. Dan yang main itu ada band SMA 5 dari Bandung. Itu ada yang jagoan itu 2 tahun berturut-turut yang menang Stella Duce. Stella Dus atau Duce nyebutnya? Ya, Stella Duce. Ya, Stella Duce. Itu biasanya menang. 2 kali dia menang 2 tahun berturut-turut. Tiba-tiba band SMA 5 dari Bandung itu datang dan vokalisnya namanya Arman Maulana. Besok saya akan wawancara dengan Arman Maulana. Dan tatkala kami menjadi jurinya antara lain dari Jogja juga. Itu ternyata Arman itu lead vokal yang bagus sekali. Dan itu yang namanya lead vokalnya Stella Duce yang dulu bagus itu, tiba-tiba di balik panggung saya lihat dia nangis. Ini gila, ini anak-anak Bandung, dan Arman itu jadi sampai seperti sekarang. Mas Ganjar, menurut Anda apa yang arti dari sebuah kompetisi seperti ini yang mereka sehat sekali dan akhirnya mereka berkarya sendiri. Mereka tidak menjadi Deep Purple, tidak menjadi Judas Priest dan lain-lain. Tapi mereka adalah Gigi, mereka adalah Dewa, mereka adalah God Bless. Ini apa menurut Mas Ganjar Pranowo? Iya, sebenarnya kan genre musik bisa macam-macam ya, mau jazz, mau rock, mau dangdut, kayak mau sekarang yang tradisional silakan. Didi Kempot juga keren kan, lagu Jawa saja yang biasanya dulu ya lagunya tradisional gitu kan. Sekarang siapa? Wisuda, aktual, profesor, sekarang nyanyi lagunya Didi Kempot. Sebenarnya kita punya kaya banget. Kompetisi menjadi penting. Mas Ben, sampai awal-awal ya sebelum pandemi waktu itu, setiap tahun itu sampai saya minta pada Bank Jateng, bank saya, saya pemilik bank juga loh. Itu saya suruh nyeponsorin adanya festival band, betul. Jadi buat festival band, terus kemudian saya kadang-kadang nonton begitu. Jadi sebenarnya saya ingin siap jadi juri. Ruang kompetisi dan oke, nanti setelah pandemi kita buat. Jadi kenapa itu saya sampaikan benar? Karena anak-anak muda itu kemudian bisa berkreasi, genrenya luar biasa, dan bayangin Mas, sampai dengan pandemi seperti ini, itu masih ada orang Indonesia yang bisa mendunia. Contohnya We Genius. We Genius dengan lagunya Lati sampai semua orang wow gitu ya semuanya ya. Jadi akhirnya saya cari, siapa ini? Siapa yang main musik ini? Ini mesti anak-anak muda yang hebat yang mungkin sudah berkompetisi, sudah ngelihat, sudah belajar. Akhirnya saya ketemu sama Eka. Dicariin sama teman-teman. Gustiwana. Terus kemudian Pak Ganjar itu udah pernah bareng Eka satu panggung loh, waktu itu ada seminar apa gitu. Bahkan waktu itu Eka mau Mary itu ngundang Pak Ganjar nggak bisa datang. Cari Eka sekarang. Terus saya isi lagi. Yang nyanyi siapa itu?
Yang nyanyi Sarah, cari Sarah gitu. Akhirnya Sarah Sarah dari Surabaya. Mau nggak diwawancari? Betul. Sarah mau diwawancari nggak sama Pak Ganjar? Wah, mau gitu. Terus bapaknya datang, bapaknya nongol-nongol di belakangnya. Pak Ganjar, bapak saya idola apa sini, bapaknya suruh ngetok gitu. Terus kemudian akhirnya kami bisa berkomunikasi. Jadi Mas, kompetisi itu penting banget. Arman ini kan keren. Jadi beberapa waktu lalu ketika kita mengalami pandemi di awal nggak bisa konser, Arman itu konser tapi jual tiket loh, keren loh. Biasanya kan orang konser gratis terus kemudian minta donasi. Dia jual. Sampai saya ini kenal dekat sama Arman nggak juga gitu. Ya hanya tahu dari anu aja, dari anak yang berkreasi hebat. Sampai saya nyumbang sepeda termahal pertama yang pernah saya beli, yang pernah saya pakai, saya lelang, saya dedikasikan untuk konsernya Arman kemarin itu. Jadi kemudian yang beli orang dari Kalimantan, Mas. Jadi di mana itu? Ya, konsernya di mana, Mas? Enggak, di konsernya konsernya virtual. Virtual ya. Besok saya tanyakan Mas Ganjar. Ini luar biasa, menjadi inspirasi bagi kami. Tanyain sama Arman. Iya, jadi saya jual sepeda saya, akhirnya ternyata pembeli sepeda saya katanya penggemar saya, dia dari Kalimantan. Pak, nanti ditandatanganin ya. Oke, Bro, saya kasih vlog tulisan gitu. Jadi sebenarnya Arman memang ya keren lah ya, Gigi itu keren gitu. Jadi bener Mas, bisa orang kemudian menciptakan ya kayak Jogja kan muncul dulu Jikustik gitu ya, itu juga bisa bagus gitu kan. Silaun Seven. Kemudian Silaun Seven ya. Ya Silaun Seven ya, ada juga yang model-model kayak Butet gitu kan juga bisa berkesenian. Ya, betul. Dan keluarga Bagong gitu. Ya, Mas Ganjar sekarang apa yang dilakukan? Panggung di halaman gubernurnya masih ada nggak untuk teman-teman seniman ini? Enggak. Sekarang sudah enggak ada. Jadi begini, akhirnya setelah itu kejadian, sekarang saya minta untuk direplikasi. Jadi Solo, Mas Gibran, kemarin Mas Gibran gini, Pak Gubernur, saya mau buat acara panggung, ini inspirasinya dari panggung Kahanan. Oke, go. Tapi Pak Gubernur nanti ikut nyambut ya, oke, itulah. Ada di sana ada Mbak Sruti, ada Mbak Waldi, senior, ada kemarin Mas Didi Kempot ya, oke lah semuanya ya. Jadi terus kemudian ngobrol, terus kemudian di Pati juga, Pak Ganjar kita replikasi ya di Pati ya, oke mainkan bro gitu. Sampai saya kadang-kadang saya pinjemin akun saya. Beberapa hari yang lalu umpama jazz atas awan di Dieng Culture Festival terpaksa kan tidak bisa konser terbuka ya, berlangsung terbuka virtual. Terus kemudian betul akhirnya virtual yang nyanyi Leto. Terus kemudian saya sampaikan Pak Ganjar boleh nggak pinjemnya karena yang followernya banyak. Oke mainkan begitu. Jadi sebenarnya cara-cara ini bagian ketidakmampuan saya sebenarnya dalam bermusik, dalam mengelola musik. Tapi karena saya bisa membantu dari sisi yang lain ya kemudian saya bantu. Pokoknya teman-teman semangat terus gitu. Mas Ganjar, waktunya kelihatannya kita habis. Ada satu yang saya petik bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi inspirasi bagi siapapun juga. Wawancara hari ini adalah komplit sekali karena baru sekarang saya bicara masalah sayuran, masalah apa tadi yang itu baru sekarang dan saya terjawab oleh yang namanya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Matur suwun Mbak, dan saya akan suwun ke kantor nanti kalau saya sudah mampir lewat Jawa Tengah, mohon izin nanti ke sana dan salam hormat buat Ibu. Putranya tunggal juga ya Pak? Putranya tunggal, cuma satu? Iya itu. Ngirit itu di belakang itu ya. Ngirit. Betul. Ada kawan-kawan saya di sini Pak. Saya main musik. Oh main musik, oh ya. Ini kawan saya Pak. Ini kawan saya Pak. Ini tim saya. Ini ada Nini Suni, ya. Ada Nini Suni, ada Dudu Sendra, kemudian ada Indrawan Ibong, ada Muhammad Ehsan, dan saya sendiri Bensleo. Istri saya namanya Pauline Endang, ada di belakang tadi Pak. Dan mudah-mudahan suatu saat saya mampir ke
nanti saya mampir ke Jawa Tengah mengajak Mas Ganjar Pranowo, dan salam sehat dari kami semua di Jakarta, dan sukses untuk Jawa Tengah dan sehat semuanya. Matur nuwun, Mbak. Selamat malam. Amin. Mas Ben, ya Mas Ben. Ya. Halo Mas Ya. Ben. Ya. Jadi saya setiap minggu jualan. Saya Jualan setiap apa? minggu jualan di story IG saya, hashtagnya namanya Lapak Ganjar. Maka kalau Anda ketik hashtag Lapak Ganjar, itulah jualan saya yang membantu UMKM ya yang ada di Jawa Tengah, dan Anda akan lihat produknya. Kalau Anda minat, silakan beli. Salam sehat semuanya. Ya. Terus berkesenian dan salam bermusik. sehat. Matur nuwun Mbak Ganjar, Mas Ganjar Pranowo, dan salam buat keluarga, salam buat warga Jawa Tengah. Sukses. Amin, amin, amin. Makasih, Mas. Mas.